Halo guys, kembali lagi di konten review mainan suka aku. Yaitu karakter Black Widow-nya sendiri. Lanjutan dari kita mengoleksi Black Widow the Movie yang kemarin kita udah punya Taskmaster. Nanti kita mengoleksi bapak alternatif. Belakangnya samping, ini dia. Cakep sekali. Rare itu adalah stand base-nya teman-teman. Nah, di sini kita kan tadi udah kasih tunjuk tampilan boxnya, ada dapat stand base. Nah, rata-rata di marketplace sisa sekarang yang jual tuh gini, figur nggak pernah dibuka, maksudnya segel masih yang lain, tapi stand base-nya nggak ada. Tanpa stand base, rata-rata ngambil stand base-nya aja. Nah, nanti untuk teman-teman yang mau beli dengan lengkap ada stand base-nya, nanti kita sematkan di deskripsi untuk link pembeliannya, supaya teman-teman bisa juga punya Black Widow seperti ini dan juga ada stand base-nya. Karena jarang-jarang Marvel Legends ngasih stand base. Jarang, ada beberapa figur. Nanti coba aku kasih tunjuk, ada beberapa figur aja yang ada stand base-nya. Nah, ini salah satu yang paling oke, ada efek api, ada stand base. Nah, itu yang bikin dia mahal dan figur ini, atau rare lah istilahnya, karena susah nyari yang lengkap ada stand base-nya. Nah, tanpa berlama-lama lagi teman-teman, kita akan lanjut review detail dari figur tersebut. Oke, let's go. Oke guys, jadi ini dia, kita buka boxnya teman-teman, review lebih detail untuk Marvel Legends Black Widow-nya. Oke, cukup susah ya. Wah, ribet, kotaknya banyak. Oh, ini blisternya. Oke, ini dia tampilan out of the box teman-teman. Gila, keren ya. Anjas. Oke, ternyata dia ada dua blister. Yang pertama ini dia yang ada figurnya sama aksesoris. Gila, keren. Ini dia tampilannya. Nah, ini kita akan selanjutnya ke stand base nya. Ini untuk tampilan stand base nya guys. Gila, cakep ya. Oke, kita akan nge-review lebih detail untuk figurnya. Oke, teman-teman, kita akan lanjut nge-review stand base nya tadi. Inilah stand base yang dibilang rare itu teman-teman, yang orang ngambil hanya untuk ngambil figur Black Widow ini hanya untuk stand base nya aja. Bahkan orang ngejual bisa hanya figurnya aja, stand base nya udah diambil. Nah, inilah dia, karena stand base nya ini teman-teman. Ini kita lihat secara detail ya teman-teman. Untuk di sininya dia, untuk stand base yang panjang ini ada tulisan Hasbro di sini teman-teman, bagian kakinya itu. Keren ya. Ini untuk tampilan gagangnya. Oke, kita akan coba pasangin teman-teman ya. Oke, kita pasangin. Oke, ini dia kalau sudah dipasangin sama gagang ini ya. Nah, ini kita pasangin lagi nih. Oke, jadi ini dia close look dari stand base nya teman-teman. Ini kurang fokus karena dia warna putih. Ini dia close looknya teman-teman. Yang stand base yang rare itu yang diambil cuma ininya aja, bukan figurnya. Nah, untuk ininya bisa sampai sebawah ini teman-teman. Untuk stand base nya memang keren sih. Nah, yang keren dari apanya nih, ininya, capitnya nih. Nah, ini ada apa teman-teman, per gitu, jadi dia grip gitu deh. Cuman gak sayang, di sini agak goyang-goyang sih, cuman ininya oke sih. Mungkin itu yang jadi bikin dia diambil sama kolektor untuk stand base. Oke, kita coba pasangin sama figurnya teman-teman. Nih, kurang lebih
begini kalau dipasangin ke figurnya. Gila, ngegrip kali di bagian perutnya. Dibikin tinggi juga nggak apa dia. Dibikin tinggi, dibikin terbang gini juga oke. Teman-teman. Bisa dibikin gini. Gila, keren ya. Oke, kita akan lanjut review detail lainnya, teman-teman. Let's go. Nah, selain figurnya, kita akan nge-review bola-bola apinya yang didapat dari figur ini, teman-teman. Nih dia, bola-bola apinya yang akan dipasang di stand base-nya. Kita dapat satu bola api gede, satu lagi bola api agak kecil, ledakan-ledakan kecil. Terus kita dapat ledakan-ledakan kecil yang ini kayaknya di kakinya atau di mana, nanti di stand base mungkin bisa ditaruh juga. Dan ini dapat yang 3, teman-teman. Oke. Nah, kita akan coba pasangin di stand base nya, teman-teman. Ini kita coba pasangin. Gila, keren, anjas. Ini seperti ini. Kita pasangin di sini. Nah, ini di sini. Terus satu aja ya, lubang ini ya. Iya, hanya satu. Berarti untuk tampilannya gini, teman-teman. Pindah-pindahkan juga. Adjustable dia, teman-teman. Untuk ledakannya ditaruh di stand base. Keren juga ya. Cocok nih memang versi deluxe. Oke. Kita lanjut ke lebih detail yang lain. Oke. Nah, untuk aksesorisnya kita dapat 2 pasang tangan. Satu untuk megang senjata yang hitam ini, senjata. Satu lagi untuk megang pistol. Ini, teman-teman, untuk review detail tangannya. 2 pasang tangan. Dan kita dapat sepasang pistol yang bisa dimasukin ke dalam kantong figurnya nanti. Oke. Dan ini blister biru yang untuk dipasang di tangan. Nah, ini juga kita dapat senjata. Aku nggak ingat kali ini kayak mana senjatanya, atau ada kail atau enggak. Nah, kita dapat senjata ini. Oke. Untuk aksesorisnya nanti kita coba pasangin ke figurnya. Oke, teman-teman, kita akan lanjut nge-review artikulasinya ya, teman-teman. Dimulai dari kepalanya, teman-teman. Nggak tahu deh, kepalanya kayak nggak ketat gitu, dia bisa goyang-goyang gitu. Oke, kita akan nge-review artikulasi kepalanya. Untuk ke bawah bisa sampai sejauh ini, teman-teman. Cukup jauh untuk ke kepalanya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat langsung. Cukup jauh, bisa ke bawah. Nah, tapi ke belakang kurang. Nah, ke belakang dia cuma sampai sejauh ini gara-gara ada rambutnya, teman-teman. Oke. Untuk kepalanya, untuk ke samping dia nggak bisa. Tapi untuk ini mutar bisa 360 derajat. Oke. Kita review tangannya, teman-teman. Bisa sampai sejauh ini untuk tangannya. Nah, teman-teman, sampai sejauh ini. Nah, yang disayangkan dari figur ini nggak double joint. Untuk di tangannya itu masih single joint. Nah, cuma bisa sampai segini. Ini 360 derajat. Nih, bisa diputar. Oke. Nah, untuk pergelangan tangannya, teman-teman, bisa sampai bawah ini. Nah, bisa sampai bawah itu. Oke, bisa juga sampai sejauh ini. Ini terhalang sama blisternya nih yang nanti ditaruh aksesoris warna biru. Cuman masih oke. Untuk badan bisa sampai sebawah ini. Cuman sampai segini, teman-teman. Ini kok ditegakin cuma sampai segini, cuma bisa sampai bawah ini. Ada gap di sini ya, kalau dipaksain kali. Cuma sampai segitu. Tapi kalau ke belakang apakah bisa lebih jauh? Kalau ke belakang cuma bisa sampai segini, teman-teman. Nggak bisa ke belakang kali juga. Oke. Untuk artikulasi badannya, kita lanjut ke kakinya, teman-teman. Untuk kakinya bisa sampai sejauh ini. Kalau dia tegak lurus, teman-teman, sejauh ini. Kalau ke belakang nggak bisa banyak karena terhalang sama bokongnya nih. Cuma bisa sampai segini. Oke. Nah, di sini bisa diputar. Kita coba. Oke, bisa diputar tuh di bagian kakinya, di bagian pahanya nih bisa diputar. Jadi nggak kesat, jadi agak longgar gitu dia. Oke, sudah bisa diputar. Terus di lututnya sudah double joint. Oke, sampai segini untuk artikulasi kakinya.
teman-teman bisa lihat. Nah, untuk ke belakang, untuk ke depan cuman bisa sampai segini karena ada terbatas. Ya double jointnya bagus sih, nggak bisa sampai ke depan kali. Nah cuman sangat disayangkan nih belum pinless ya teman-teman, masih ada bolong-bolong gitu. Oke, kita lanjut ke pergelangan kakinya. Untuk ke belakang bisa sampai ke bawah ini, untuk ke depan bisa sampai sejauh ini. Gila, cukup jauh teman-teman. Oke, nah untuk artikulasinya kurang lebih seperti itu teman-teman, cukup oke. Cuman yang disayangkan di bagian ini, di bagian tangan dia nggak double joint, sama di perut ini juga kurang ya, nggak kayak Taskmaster, dia bisa cukup artikulasinya lebih banyak karena ada sendi di sini. Tapi aku lebih suka yang kayak gini dibandingkan yang kayak Taskmaster, karena kalau yang pakai Taskmaster itu dia gampang loss di bagian sendinya nih teman-teman. Oke, kita akan lanjut review aksesorisnya. Oke, nah selanjutnya kita akan melakukan pemasangan aksesoris dari figur Black Widow, dimulai dari pemasangan pistol untuk di sabuk tangannya teman-teman, seperti yang sudah saya pasang di sebelah sini ya. Oke, nah kita akan melakukan pemasangannya seperti ini teman-teman. Untuk pasang aksesorisnya cukup mudah, kalau sudah klik, nah sudah jadi dia teman-teman untuk pemasangan pistol di dalam sakunya. Oke, selanjutnya kita akan lakukan pemasangan efek tembaknya. Nah teman-teman, untuk pemasangan efek tembaknya, awalnya aku kira posisinya seperti ini kan, ternyata cara pasang itu harus seperti ini. Nah dia baru fit. Nah nanti aku akan tunjukkan kalau udah terpasang. Oke, aku akan pasang dulu ya teman-teman. Nah teman-teman, ini aku sudah pasang dengan arah tembaknya ke belakang gini, dia efeknya teman-teman. Ternyata lebih keren kalau dia ke depan. Nah teman-teman bisa pilih langsung yang mana mau dipasang. Nah ini adalah berikut tampilan dari kalau dia dibikin ke belakang dan kalau efeknya ditaruh ke depan. Oke, nah selanjutnya kita akan pasang aksesoris tangan kalau dia megang senjata. Let's go. Nah ini dia lah tampilan setelah dipasang alternatif hand yang pas untuk pistolnya. Nah cakep sekali teman-teman, sangat grip dia, jarinya pun pas di lubang senjatanya. Nah cuman di tempat penyaku ini agak sedikit loose tapi oke sih, tetap oke, tetap bisa, mantap lah. Oke, nah selanjutnya kita akan nge-review alternatif tangan yang lain kalau dipasangkan dengan senjata ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke dalam pemasangan. Nah teman-teman, ini adalah berikut tampilan kalau alternatif tangan yang untuk megang senjata yang satu lagi nih. Nah ini tampilan teman-teman. Oke, nah sudah semua aksesorisnya kita pasang. Selanjutnya kita akan nge-review detail lainnya tentang figur ini ya teman-teman. Let's go. Nah kita akan lanjut melakukan perbandingan ukuran dari figur tersebut teman-teman. Nah kalau diukur melalui roll, tinggi figur tersebut kisaran di 4,5 cm, atau kalau dalam inci dia di 5,6 inci. Oke. Nah selanjutnya kita akan melakukan perbandingan ukuran dengan figur lain, yaitu McFarlane Wonder Woman. Berikut adalah tampilannya. Selanjutnya kita akan melakukan perbandingan ukuran dengan Taskmaster dari movie-nya sendiri. Oke, berikut adalah tampilannya. Nah selanjutnya kita akan melakukan perbandingan ukuran dari brand Mafex Store. Berikut adalah tampilannya. Selanjutnya kita akan melakukan perbandingan 3 figur dari brand berbeda. Berikut adalah tampilannya. Dan 3 figur dari brand Hasbro juga. Berikut adalah tampilannya. Nah jadi teman-teman, itu adalah review detail dari Marvel Legends Black Widow, dari movie Black Widow sendiri teman-teman. Terima kasih sudah nonton sampai sejauh ini.
Teman-teman yang mau review mainan lain boleh komen, nanti kita usahakan sesuai budget. Oke. Terima kasih teman-teman buat yang sudah nonton. Pokoknya jangan lupa like, subscribe, share juga teman-teman. See you next video teman-teman. Bye bye.